Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesempatan kepada kita masih bisa hidup dan dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai tugas dan kewajiban, termasuk diantaranya kegiatan pembacaan ayat suci Al-Quran pada pagi ini. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Lab School yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah kita hari ini dapat bertemu kembali dalam kegiatan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilaksanakan setiap pagi untuk mengawali aktivitas pembelajaran di setiap harinya sesuai dengan yang dijadwalkan oleh sekolah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita tentunya tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikan kesempatan yang sangat luas, masih diberikan umur yang panjang sampai saat ini, masih diberikan kesehatan dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Lab School yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, pada hari ini kembali kita akan melanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran, melanjutkan yang hari kemarin ya, di hari Kamis. Insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan pembacaan surat An-Naba. Surat An-Naba itu surat yang pertama di juz ke-30. Hari ini kita akan mulai pembacaannya mulai dari ayat 31 sampai dengan ayat 40. Kemudian nanti dilanjutkan dengan surat An-Naji'at mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 15. Dan insya Allah pada hari ini yang akan memandu pembacaan Al-Quran surat An-Naba dan surat An-Nazi'at ada teman-teman kita, yaitu Ananda dan Nendra Farel yang alhamdulillah sudah siap untuk memandu kita dalam pembacaan ayat Quran di hari ini. Bagi yang sudah bergabung, silakan untuk mempersiapkan dan membuka mushaf Al-Qurannya. Kita akan membaca surat An-Naba ayat 31 sampai dengan ayat 40. Kemudian dilanjutkan dengan surat An-Naji'at ayat 1 sampai dengan ayat 15. Silakan untuk dipersiapkan Al-Qur'annya. Sekali lagi Bapak informasikan bahwa yang akan membantu pembacaan ayat suci Al-Quran pada hari ini adalah Danendra Farel dari kelas 10 MIPA 3, dan mungkin untuk selanjutnya nanti akan bergantian. Jadi untuk di hari selanjutnya nanti akan bergantian teman-teman kita untuk memandu pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan Bapak juga sekali lagi menghimbau untuk yang bersedia ingin berpartisipasi dalam kegiatan ini dan nanti akan menjadi pemandu dalam pembacaan ayat suci Al-Quran akan tampil di sini. Kemudian tampilnya secara bergiliran. Silahkan untuk menghubungi Bapak, dan Bapak harapkan ada perwakilan dari tiap kelas ya. Kemarin sudah ada Yohanita Amanda dari kelas 10 MIPA 1. Kemudian hari ini insya Allah akan dipandu oleh Danendra Farel dari kelas 10 MIPA 3.
dan Bapak harapkan nanti ada lagi yang bersedia yang akan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Silahkan menghubungi Bapak langsung ya. Terima kasih sebelumnya. Dan pada hari ini untuk yang baru bergabung, kita akan membacakan surat An-Naba dimulai dari ayat 31 sampai dengan ayat 40. Kemudian dilanjutkan dengan surat An-Nazi'at ayat 1 sampai dengan ayat 15. Ya, karena waktu sudah terus berjalan, maka kita akan memulai saja pembacaan ayat suci Al-Quran pada hari ini, yaitu surat An-Naba ayat 31 sampai dengan ayat 40, dilanjutkan dengan surat An-Naji'at ayat 1 sampai dengan ayat 15. Kepada Danendra Farel dari 10 MIPA 3, waktu dan tempat Bapak persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba atraba wa kasan dihaqa la yasma'una fiha lagwa wala kizzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la ya'likuna minhu hitaba yauma yakubur ruhu wal malaikatu soffa la yatakallamuna illa man azina lahur rahman wa qala sawaba zalikal yaumul haq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nasyata was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa falmudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatsba'uha radifah qulubu yauma izin wajifah
absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aiza kunna izaman nakhirah qalu tilka izan karratu khashirah fa innama hiya zajratu wahidah fa iza hum bisahirah hal ataka hadithu Musa Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana huzatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, hari ini kita sudah memulai kegiatan pembelajaran dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, surat An-Naba dan surat An-Nazi'at. Bapak juga mengucapkan terima kasih kepada Danendra Farya dari 10 MIPA 3 yang tadi sudah membacakan ayat Al-Quran dan sebagai pemandu kita. Terima kasih. Mudah-mudahan yang lain juga nanti akan ada yang ingin ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Surat An-Naba ini menceritakan atau terjemahannya adalah berita besar. Itu berita tentang hari kebangkitan dan apa-apa yang terjadi setelah hari kebangkitan, dimana kalau kita termasuk orang yang diridhoi Allah maka akan dimasukkan ke dalam surga, sedangkan kalau kita termasuk golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah maka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Yang menjadi fokus perhatian kita ada di ayat 35 surat An-Naba. Jadi mungkin ini ayat 35 ini berkaitan atau pas dengan kondisi kita saat ini. Karena ternyata di surga itu tidak ada yang namanya pembicaraan yang sia-sia ataupun perkataan yang dusta. Sedangkan kita lihat kondisi kita saat ini itu sangat banyak sekali, terutama di media-media sosial itu apa yang disebut dengan berita hoax. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa lebih arif dan lebih bijaksana dalam menyikapi pemberitaan atau kabar yang kita terima. Jadi kalau misalnya menerima sebuah berita atau sesuatu informasi, maka kita harus hati-hati, jangan sampai begitu kita menerima langsung di-share lagi. Jangan-jangan berita-berita itu adalah berita yang tidak benar, berita yang dusta atau berita hoax. Jadi kita harus lebih berhati-hati supaya kita nanti tidak ada pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa memilah dan memilih mana berita yang benar dan mana berita yang dusta.
Terima kasih anak-anakku sekalian untuk hari ini, dan insya Allah kita akan melanjutkan lagi minggu depan. Bapak harapkan jangan lupa untuk mengingatkan teman-teman yang lain yang nampaknya belum bisa bergabung supaya diingatkan dan diajak. Dan sekali lagi Bapak tunggu, bagi yang mau berpartisipasi silakan langsung menghubungi Bapak ya. Terima kasih, silakan untuk bersiap-siap mengikuti pembelajaran di hari ini. Semoga kita dimudahkan dan dilancarkan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.